Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuyun dari TPQ Al-Falah atau pengasuh TPQ Al-Falah Manis Renggo. Di situ saya menjabat sebagai kepala sekolah atau ya, ketua pengelola kalau dalam bahasa pendidikan. TPQ Al-Falah itu berdiri pada tahun 2014. Berarti sudah sekitar 6 tahun. Sebenarnya dari awalnya itu udah agak lama, sudah lama sebenarnya. Cuma baru terdaftar di Kemenak itu baru 6 tahun. Gitu. Kalau ngajinya udah dari zaman dulu sudah ada. Cuma diresmikannya dengan NSTPQ-nya baru 6 tahun. Sejarah berdirinya TPQ Al-Falah itu dulunya dikelola oleh yayasan. Awal mulanya dikelola oleh yayasan dan takmir, terus berkembang lama-lama tahun demi tahun berkembang, terus beberapa tahun yang 7 tahun 8 tahun yang terakhir nggak ada, terus mati, saya kembangkan ulang. Kalau jumlah ustazahnya ada 4, ya, 4. Ustadznya ada 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya 7 ustadzahnya. Santrinya itu jumlah totalnya ada 66 totalnya. Perempuannya ada 35, laki-lakinya 31. Kegiatannya itu yang pastinya yang utama mereka datang wajib untuk sholat, itu sholat asar itu diwajibkan. Terus yang kedua mereka wajib untuk ngaji. Kegiatan yang ekstrakurikuler yang di luar itu tidak wajib kan, kalau sekarang kan udah pandemi. Tapi kalau untuk sekarang untuk seperti sholat dan ngaji itu wajib. Kami mewajibkan. Faktor yang menjadi kendala itu satu, cuaca. Ketika cuaca hujan, mesti muridnya kurang yang datang. Yang kedua, faktor dari orang tua wali, orang tua muridnya. Biasanya orang tua muridnya itu kurang pembinaan karakter kepada anaknya itu masih kurang. Jadi mereka seakan-akan yang bina karakter anak, akhlak itu serahkan ke TPQ gitu. Para wali santri mendukung kegiatan apapun yang ada di TPQ. Sejarahnya dulu awal mulanya ketika saya itu terenyuh melihat TPQ Al-Falah, melihat TPQ kok hanya ada di bagian sebelah timur sini. Di sini kan banyak TPQ berjejeran bagian timur, bagian sana enggak. Jadi dulu itu anak-anak yang bagian barat sebelah sana pada nyebrang semua ke bagian arah ke sebelah timur sini. Jadi itu dikala mobil banyak seperti ini saya kasihan. Makanya mulai dari itu saya mulai membuka TPQ
Mulai dari anak 1-2 orang saya panggil dulu, mulai dari anak saya dulu. Saya panggil anak saya ajari, terus teman-temannya anak saya rangkul, masih pakai metode Iqra. Saya rangkul, terus lama-lama dilihat sama jamaah yang sholat di situ, terus anaknya, cucunya sudah dibawa semua ke situ. Dan TPQ itu, yang uniknya dari TPQ saya itu tidak dibayar sedikit pun, tidak ada pembayaran apapun, infak atau apa itu enggak, gratis semua. Jadi sampai sebesar seperti ini, saya juga kadang kesulitan dana dulu. Itu mulai dari seragam, dulu pengadaan seragam, saya minta donatur ada yang membantu seragam. Terus saya ingin Iqra diadakan saking banyaknya murid ya. Karena memang tidak bayar sepeser pun, kan sebelah sini kan itu pada bayar 5.000 sampai 8.000 per bulannya. Kalau saya nggak ada. Malah kalau murid masuk ke saya itu, satu digratiskan kain. Kedua, kalau dia Quran diberikan Al-Quran dan diberikan Iqra. Nah, dananya dari mana? Yaitu kadang dari toko-toko masyarakat sini, itu pun setahun sekali saya ngambil. Itu pun kalau mereka kasih, kalau diingatkan, kalau enggak ya enggak. Gitu. Kriteria guru yang kami terima di TPQ Al-Falah itu biasanya dia harus kalau bisa mempunyai sertifikat tenaga pengajar TPQ, atau dia pernah mengikuti diklat pengajar TPQ yang diadakan oleh kota, atau juga minimal dia ikut forum komunikasi pendidikan Al-Quran, standar mutu guru pendidikan Al-Quran, seperti ini contohnya. Dia harus punya seperti ini, gak apa-apa model lain ya seperti ini. Nanti di belakangnya itu ada nilainya seperti ini. Jadi tidak harus, guru itu tidak harus sarjana. Terkadang kalau ada yang lulusan sarjana, belum tentu juga dia pandai ngomong, pandai maksudnya dekat dengan anak-anak. Terkadang ada yang hanya lulusan pondok, belum selesai dari aliyah, tapi dia pandai berkomunikasi dengan anak-anak, lebih gampang mengambil simpati anak. Itu modal nomor 1. Kalau anak itu mau diambil ngajar sama dia, itu sudah alhamdulillah. Baru yang kedua, ilmunya harus dapat, karena ilmu yang kita tularkan kepada anak-anak itu akan kita anak-anak akan membawanya sampai ke liang lahatnya, jadi amalannya kita juga. Harapan kami selaku para tenaga pengajar yang ada di TPQ Al-Falah, kami hanya menginginkan kepada anak-anak kami supaya bisa mengamalkan ilmu yang kami berikan, walaupun hanya 1 ayat. Umpama itu hanya surat Al-Fatihah, bisa mereka hafalkan dengan baik dan bisa mengaji dengan baik dan benar. Mungkin dari Iqra 1 sampai Al-Quran, alhamdulillah itu harapan kami yang paling besar, supaya anak-anak ini nanti ke depannya iman dan takwanya sudah terisi oleh Al-Quran dari para guru-guru kami, dari para ustadz-ustazah. Jadi bekal mereka ke depannya untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, itu sudah ada modal untuk baca Quran dengan baik dan benar.
Itu saja harapan dari saya. Walaupun ada kendala-kendala yang lain. Hah? Walaupun ada kendala-kendala yang lain. Iya. Ya, terlepas dari kendala-kendala yang lainnya, mungkin dari dana, dari ada juga masyarakat mungkin yang tidak terlalu suka, yang pro kontra atau bagaimana. Kan ada juga yang walaupun rumahnya dekat masjid, anaknya juga nggak dimasukkan sekolah di TPQ situ kan juga ada. Jadi ya yang penting kita guru ini sudah bisa menjadi contoh, udah bisa menjadi panutan yang baik buat muridnya, dan mereka bisa mencerna dan memahami apa yang kami berikan. Itu sudah sangat-sangat berarti bagi kami. Mungkin untuk kami ke depannya itu sudah menjadi satu bekal akhirat kami ke depan. Pesan saya kepada para mahasiswa, jangan mau kalah dengan kami yang sudah berumur seperti ini. Kalau bisa, kalian yang masih muda-muda ini bisa membangun TPQ, walaupun hanya setingkat RT atau masuk ke pelosok-pelosok. Kalau nggak ada ya dari rumah, karena masih banyak murid-murid atau anak-anak kecil yang belum pandai membaca Al-Quran. Mungkin dari para mahasiswa bisa mengajarkan langsung kepada mereka, karena hanya dengan mengajarkan satu ayat saja itu sudah sangat-sangat banyak pahala yang kita terima ke depannya. Nah itu mungkin itu saja pesan saya kepada para mahasiswa, untuk semangat berbagi manfaat kepada orang lain, semangat berkarya, dan jangan lupa untuk semangat. Itu aja mungkin dari saya selaku Kepala TPQ Al-Falah. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.